Maaf Kak, sebelumnya boleh tahu namanya siapa? Untuk nama saya Muhammad Jaludin. Kita mau melakukan wawancara. Iya. Aku mau nanya, Boleh. awal mula sejarah sekolah Stovia ini kayak gimana ya Kak? Jadi sekolah Stovia dibangun pada tahun 1901 dan mulai digunakan untuk bersekolah pada 1 Maret 1902. Stovia berarti menandakan berakhirnya sekolah dokter Jawa. Jadi sebelum sekolah Stovia itu ada sekolah dokter Jawa. Kenapa dipindah ke Stovia? Karena di sekolah dokter Jawa pelajarnya semakin banyak dan mengganggu aktivitas rumah sakit di sekolah dokter Jawa. Akhirnya dipindah ke gedung baru atas usul dari Dr. Hermanus Friedrich Roll. Dibangunlah gedung baru di gedung ini dengan nama Gedung Stovia. Tujuan sekolah Stovia itu apakah ya? Kalau untuk tujuan dibangunnya gedung Stovia, Ya. tujuannya dibangunnya gedung Stovia itu untuk sekolah kedokteran. Sekolah kedokteran pertama di Indonesia setelah sekolah dokter Jawa. Jadi tujuan utamanya itu menggantikan sekolah dokter Jawa untuk sekolah kedokteran Bumi Putra. Oh iya Kak, siap. Selanjutnya itu jelaskan peranan Stovia dalam pergerakan nasional. Untuk peranan Stovia dalam pergerakan nasional dengan adanya organisasi Budi Utomo, di mana organisasi Budi Utomo adalah organisasi modern pertama yang merubah pergerakan nasional di Indonesia. Yang tadinya melawan penjajah menggunakan fisik, menggunakan senjata, dirubah jadi menggunakan pikiran, tulisan, dan gagasan. Dan yang tadinya bersifat kedaerahan menjadi bersifat nasionalisme. Organisasi Budi Utomo juga yang menyatukan para pemuda di seluruh Nusantara dan membangkitkan semangat para pemuda untuk melawan penjajah. Dan apakah benar pergerakan Budi Utomo berasal dari sekolah Stovia? Betul sekali, pergerakan Budi Utomo berasal dari sekolah Stovia. Budi Utomo adalah organisasi dan yang berdiri di ruang memorial Budi Utomo yang berada di pojok. Disitulah tempat berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Oh iya Kak, tokoh-tokoh yang di Stovia ini siapa aja sih Kak? Kalau untuk tokoh-tokoh yang pernah bersekolah di sini ada Sutomo, terus ada Suwardi Suroningrat, ada Suraji, ada Gunawan Mangunkusumo, ada Dr. Raden Angka, ada Sarjito juga, dan masih banyak nama-nama tokoh yang pernah bersekolah di sini. Dan untuk nama-nama tokoh yang pernah bersekolah di sini akan dijadikan nama rumah sakit di seluruh Indonesia. Contohnya Rumah Sakit Sutomo, Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Sarjito, dan itu masih dalam proses. Jadi kenapa dijadikan nama rumah sakit? Untuk menghargai jasa-jasa beliau pada masa itu. Oh iya Kak, sempat dengar-dengar ada satu murid yang ditolak dan dia membangun sebuah sekolah juga. Iya, ada satu murid yang ditolak di Stovia, yaitu perempuan atas nama R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini pernah ngedaftar Stovia dan ditolak karena perempuan. Kenapa perempuan ditolak dari Stovia? Karena pada zaman dulu Stovia, perempuan tuh hanya dipercaya bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Contohnya di dapur, di sumur, dan di kasur. Dan setelah R.A. Kartini ditolak, pulang ke kampung halamannya di Jepara dan mendirikan sekolah khusus untuk perempuan di Jepara. Dan di sekolah Kartini juga mereka belajar membaca, menulis, dan menghitung. Kalau boleh tahu, ini gedungnya sudah ada renovasi atau dari dulu tetap begini atau ada perubahan Kak? Untuk gedung masih asli, dari dulu sampai sekarang masih asli. Dari lantai, tembok, jendela, pintu, semuanya masih asli. Kita hanya ada renovasi pada genteng karena genteng rawan bocor, jadi hanya genteng aja yang direnovasi. Untuk lantai seperti ada yang bolong-bolong, kita hanya menambal aja, tidak ada pergantian lantai. Ya, segitu aja dari kita. Makasih ya Kak. Sebelumnya Iya, kita sama-sama. izin pamit setelah ini. Iya. Nah, dari wawancara tadi kita tahu bahwa Sekolah Stovia ini adalah sekolah kedokteran pada zaman Hindia Belanda. Sekolah Stovia atau dikenal juga dengan Sekolah Dokter Jawa yang didirikan oleh pemerintahan Hindia Belanda yang resmi dibuka pada tahun 1902 dengan tujuan memperbanyak dokter dari kalangan pribumi. Dari Sekolah Stovia inilah terlahirnya organisasi pergerakan nasional yang pertama, yaitu Budi Utomo yang dipimpin oleh Sutomo. Organisasi ini pula yang telah mengubah perjuangan bangsa Indonesia
yang awalnya dilakukan secara fisik menjadi perjuangan secara diplomatis. Organisasi Budi Utomo juga mengubah perjuangan yang bersifat kedaerahan menjadi bersifat nasional. Bagi kalian yang ingin tahu lebih banyak tentang sejarah Sekolah Stofia ini, bisa langsung datang ke Museum Kebangkitan Nasional yang berada di Jalan Abdurrahman Saleh, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.